selamat pagi, Dek Dila. Saya Felix. Apa kabar? Baik. Pak, ini binatang apaan ya? Wah, kok warna-warni? Kayaknya keong deh. Ini bukan keong, Dila. Ini yang kita sebut kelomang darat atau land hermit crab. Pak, itu yang suka di sekolah, yang di jualan-jualan itu ya, Pak? Iya, sama, tetapi kelomang itu jenisnya ada berbagai macam. Kalau yang biasa dijual di depan sekolah kan warnanya abu-abu seperti ini nih, Dila. Saya kasih contoh nih. Warnanya abu-abu. Halo teman-teman. Teman-teman, ingat tidak? Di sekolahan sering kita lihat keong-keong yang dijual lalu sering dijadikan peliharaan. Nah, ternyata namanya kelomang. Atau sering juga disebut umang-umang. Dila baru tahu nih. Lucu ya teman-teman. Pak, tapi kok ini banyak sekali ya warnanya. Ada yang warna ungu, Iya. merah. Tapi kok di sekolah Dila cuma ada yang warna putih sama abu aja. Kelomang itu jenisnya ada berbagai macam. Kalau yang biasa dijual di depan sekolah kan warnanya abu-abu seperti ini nih, Dila. Saya kasih contoh nih. Warnanya abu-abu. Ya. Tapi kelomang itu kalau di Indonesia ada 8 jenis. Di antaranya ada yang berwarna ungu atau yang kita sebut di sini adalah Indonesian Purple Pincer atau Indos saja. Ada juga yang kakinya warnanya merah loh ini. Yang kita sebut kelomang strawberry. Nih, kelomang strawberry. Kenapa disebut strawberry? Karena namanya merah, ada titik-titik putihnya seperti buah strawberry. Tapi nggak bisa dimakan ya, Dila. Pak, Yang Dila dekat boleh Pak. megang nggak? Oh boleh. Mereka ini kalau yang merah ini yang paling nggak galak ini. Ih, Dia nggak suka menjepit. geli. Iya. Geli. Ya, sebaiknya kalau anak-anak jangan pegang yang terlalu besar ya. Kalau dia yang besar kan merasa tidak aman di tangan kamu, nanti dia akan jepit gitu. Kalau yang terlalu besar ya. Pak, selain ini juga ada ya? Iya, mari kita masuk ke dalam ya. Di sana ada beberapa jenis lagi di dalam. Yuk, Ayo, Pak. yuk sama-sama. Yuk. Yuk, Dila. Nah, selamat datang di galeri saya. Ini kebetulan lagi ada pertemuan ini yang para hobiis kelomang atau penggemar kelomang. Ternyata Pak Felix ini adalah seorang penggemar kelomang. Kebetulan di rumahnya sedang ada pertemuan para penggemar kelomang. Mereka membawa kelomang-kelomangnya juga. Hihihi, lucu ya. Wah, besar-besar juga. Selain dijadikan koleksi, kelomang-kelomang di sini juga dijual loh. Nah, sekarang kita lihat kelomang-kelomang koleksi Pak Felix yuk. Jenisnya macam-macam loh. Nah, ini nih yang namanya jenis kelomang strawberry. Lucu ya? Warna tubuhnya memang mirip stroberi, berwarna merah dan ada bintik-bintik putihnya. Nah, yang warna ungu ini jenis kelomang blueberry. Kalau ini jenis kelomang yang biasa dijual di sekolahan. Namanya kelomang keriput. Hihihi, kayak nenek-nenek aja ya. Kelomang warna oranye ini adalah jenis sunset. Jenis lainnya adalah kelomang coklat. Dan yang terakhir adalah Indonesianus Purple Pincer. Jenis ini yang paling galak loh. Kalau diganggu bisa-bisa mencapit. Wah, indah-indah ya. Yang unik dari kelomang adalah cangkangnya.
Ternyata mereka tidak dilahirkan dengan cangkang alias rumah di punggungnya itu. Kelomang hanya memakai cangkang bekas siput ataupun jenis keong lainnya. Cangkang ini berguna untuk melindungi kelomang dari pemangsa dan mencegah kelomangnya nggak kehausan. Di dalam cangkangnya biasanya ada airnya sedikit loh. Jika badan kelomang semakin besar dan cangkangnya kekecilan, maka kelomang akan mencari cangkang yang lebih besar. Seperti kita berganti-ganti baju. Kalau baju kita sudah kekecilan kan, kita beli baju yang lebih besar. Nah, Pak Felix juga mempunyai macam-macam koleksi cangkang. Mulai dari yang alami sampai yang dihias juga loh. Ternyata seru juga ya pelihara kelomang. Apalagi binatang ini tidak bau dan juga tidak membutuhkan tempat terlalu banyak. Pak Felix juga memberitahu Dila cara memelihara kelomang. Dikasih kelomang juga loh. Wah, senangnya. Seperti itu. Dia jadi pingin meliharanya sih. Oh ya, ini untuk Dila. Supaya Dila nggak takut lagi sama kelomang. Ini jangan lupa diberi makan. Juga kalau diberi makan jangan sampai terlalu banyak. Dila jadi kepengen cari kelomang langsung dari alam. Minta anterin Pak Felix ah. Oke teman-teman, kami mau mencari kelomang di pantai. Ikut ya. Antarin Dila ke sana ya, Pak. Mana ya? Nah, sekarang Dila sudah ada di pesisir pantai. Dila udah janjian sama Pak Felix ketemu di sini. Mau cari kelomang dan cangkang kelomang. Di mana ya cari kelomangnya? Ada tongkat. Nah, Dila ambil. Halo Dila. Pak Felix, ketemu lagi nih sama Dila. Bapak lagi ngapain Pak di sini? Ini Dila, saya lagi mau kasih oleh-oleh buat kelomang yang ada di sini. Jadi cangkang-cangkang yang sudah pecah atau rusak seperti ini kadang masih bisa dipergunakan oleh kelomang. Dia juga lagi nyari rumah kelomang nih Pak. Kita cari yuk Pak. Oke, kita cari di sebelah sana ya. Yuk, kita taruh cangkang Teman-teman, kelomang buat kelomang. Pak Felix membawa cangkang-cangkang bekas siput untuk dipakai kelomang-kelomang di sini. Baik ya. Rusak kita buang ke laut untuk dipakai oleh kelomang laut. Kata Pak Felix, kelomang biasanya hidup di dekat-dekat pohon atau sampah. Nah, sekalian Dila cari cangkang buat rumah kelomang ah. Itu ada cangkang lagi Dila, bagus. Brown orange namanya. Cangkang-cangkang bekas dari Pak Felix Ya, juga di bagus-bagus sini kita loh. Dila juga minta beberapa. Pak, kok di sini nggak ada kelomang ya Pak? Sebenarnya ada Dila, tapi saat ini kan masih ada matahari ya. Kelomang memang biasanya beristirahat atau bersembunyi pada saat siang hari. Mereka bersembunyi di bawah akar-akar pohon atau mungkin di dalam pasir. Ya, jadi mereka hanya mencari makan pada malam hari karena mereka adalah binatang malam. Kalau gitu nanti malam kita cari yuk Pak. Baik, nanti saya temanin ya. Kalau gitu Dila siap-siap dulu ya Pak. Dila nanti nunggu di sini. Ya Bapak. Dadah. Wah, ternyata kalau siang hari kelomangnya ngumpet.
Pantesan Dila cari dari tadi nggak ada kelomang lewat. Dila siap-siap dulu buat ntar malam. Nah, sudah malam nih. Dila udah siap bawa ember dan senter. Soalnya gelap sih. Jadi harus pakai senter deh. Pak Felix juga bawa ember dan senter. Kami sudah siap. Mana ya kelomangnya? Aduh, kok belum nemu juga ya? Di dekat pohon dan dekat sampah juga nggak ada. Di mana ya? Cari lagi di sana. Kata Pak Felix, ternyata cari kelomang sekarang nggak gampang. Itu akibat banyak pantai dan laut yang sudah tercemar. Jadi susah deh cari kelomang. Pak, itu apaan Pak yang bergerak-gerak? Oh ya, ini kelomang Dila. Ini kebetulan jenisnya adalah jenis kelomang sunset atau kelomang ungu jingga. Dia suka menggunakan cangkang yang panjang seperti ini. Contohnya adalah cangkang keong menara ya. Nih, kalau Dila mau pelihara, tapi harus dipelihara dengan Dia baik-baik. dapat kelomang nih. Dia masukin ember Ya, tapi harus dipelihara dengan baik ya. Pak, ada lagi nggak Pak? Oh ya, ini nih kebetulan nih ada kelomang satu lagi, jenisnya jenis yang sama, kelomang sunset. Yuk Pak, kita cari lagi. Ya, kita siapa tahu kita temukan nanti jenis kelomang yang lain ya di sini. Teman-teman, ternyata benar. Di sini banyak kelomang liar. Kelomang di sini lebih banyak dari jenis abu-abu dan sunset yang kemerahan. Asyik, Dila dapat lagi deh. Ternyata benar, kalau malam kelomangnya lebih banyak. Kita harus hati-hati. Tuh. Hihihi, lucu ya. Wah, jadi semangat nih. Cari lagi Ya. Ini ada. Nah, ini yang jenis sunset ya, tapi masih muda warnanya. Jadi warnanya merah api ya. Wah, Dila dapat banyak nih. Asyik. Dila seneng deh. Berarti besok Dila bisa bikin rumah kelomang sendiri deh. Teman-teman, tetap sama Dila ya. Sekarang Dila mau bikin rumah kelomang nih. Buat alasnya harus pakai pasir. Jadi Dila ambil dulu dari pantai. Yuk teman-teman. Nah, setelah pasirnya diambil, harus dijemur dulu supaya kering dan tidak lembab. Setelah kering, dimasukkan lagi ke dalam ember. Nah, sekarang sudah siap deh.
Sekarang ambil tempatnya. Kalau Dila mau pakai akuarium. Lalu ambil juga pasir, kerang, atau cangkang bekas kelomang. Terakhir, yeay, kelomangnya. Ayo mulai. Pertama-tama, masukkan pasir secukupnya dalam akuarium. Tebalnya kira-kira setinggi kelomang yang dipelihara. Setelah itu, masukkan tempat minum untuk kelomang, sekalian isikan dulu airnya. Air tawar saja ya. Lalu, Dila masukkan kerang dan cangkang bekas. Buat hiasan dan pengganti kalau cangkang kelomangnya sudah kesempitan. Nih, seperti ini. Dila buat tempat sembunyi juga loh. Kelomang kan suka sembunyi kalau udaranya panas atau kena sinar matahari. Nah, rumahnya sudah selesai. Berarti sekarang tinggal masukkan kelomangnya deh. Masukin yang kecil sudah diambil. Nah, sekarang masukkan yang agak besar ya. Nah, sudah masuk semua deh kelomangnya. Tada! Jadi deh rumah kelomang. Lucu ya teman-teman. Tuh, lihat kelomangnya mau sembunyi tuh. Ada yang mau manjat kerang juga. Bagus ya rumah kelomang buatan Dila. Namanya terarium. Teman-teman bisa juga loh bikin di rumah. Bahan-bahannya gampang kok. Bisa langsung diambil dari alam. Tinggal cari kotak untuk tempatnya. Gampang kan? Asyik. Dila punya rumah kelomang nih. Bisa disimpan di meja atau lemari untuk dipajang. Teman-teman, kalau mau pelihara kelomang juga bisa kok. Asal dijaga kebersihan kandangnya, kelomang umurnya bisa panjang loh. Jangan lupa, kelomangnya dikasih makan ya. Teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Dah. Tahukah kamu, ayam terus atau kambing, mundur maju belalai, gajah Afrika, buaya dan Australia. Australia. Main yuk.